Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, apa kabar Anda semua? Saya berharap sahabat dalam keadaan sehat, tetap semangat, selalu penuh dengan sukacita, dan menyertakan Allah dalam seluruh sikap, dalam seluruh putusan dalam hidup sahabat. Dan juga semua itu juga dilakukan selalu dengan penuh cinta. Senang sekali saya Francisca Audrey bisa hadir untuk menyapa sahabat dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Pada hari ini, kita akan dibimbing dan mendapatkan inspirasi rohani dari Romo Yohanes Budi Raharjo, SDB. Mari sahabat, kita sapa Romo Budi terlebih dahulu. Romo Budi, apa kabar Romo? Baik, Audrey, terima kasih. Dan semoga semua pemirsa pendengar juga dalam keadaan yang baik. Baik, terima kasih Romo. Di sela-sela kesibukan Romo menyempatkan diri untuk memberikan inspirasi yang sangat berharga untuk sahabat sekalian ya Romo ya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya juga. Ya, terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai edisi hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Budi. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, berkat sakramen baptis, Kau panggil kami semua menjadi anak-anak-Mu. Ajarilah kami hari demi hari agar mampu meneladani putra-Mu dan menjadi utusan-Mu dengan sepenuh hati. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami agar dapat mewartakan sabda-Mu dengan sukacita kepada sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Pembacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu dahulu telah dijanjikannya dengan perantaraan para nabi dalam kitab-kitab suci. Pokok isinya ialah tentang anak Allah yang menurut daging dilahirkan dari keturunan Daud, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Dia itulah Yesus Kristus, Tuhan kita. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dan kalian yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kalian pun termasuk di antara mereka. Kepada kalian semua yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, mari kita tanggapi bacaan hari ini dengan Mazmur tanggapan dengan referen Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya.
telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh, yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh, yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita mendengarkan inspirasi-inspirasi rohani dari bacaan hari ini yang akan disampaikan Romo Budi. Silakan Romo. Baik Audrey, terima kasih. Untuk bagian pertama ini, seperti biasa, saya mau mengomentari bacaan pertama. Semoga dari situ kita bisa menimba banyak inspirasi untuk terus membarui kehidupan kita, memperkayanya. Saya mau beri komentar umum dulu tentang surat ini dan letaknya dalam liturgi perayaan iman. Dan Anda perhatikan, itu bab 1 dan mulai ayat 1. Jadi dari awal sekali surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dan Anda yang rajin mengikuti EORK dan mempelajari kitab suci, kita tahu surat Paulus ada sejumlah surat yang ditujukan ke berbagai jemaat. Dan di antara surat-suratnya itu, studi kitab suci para ahli mengatakan surat kepada jemaat di Roma itu menduduki posisi yang paling terhormat, paling terpandang. Kenapa? Karena dalam suratnya ini, Paulus secara panjang lebar, yang paling panjang, paling ekstensif gitu ya, mengungkapkan pemikirannya, imannya dia, yang dia pikirkan, yang dia pahami. Dan ditulis secara sistematis lebih sistematis dibanding surat-surat yang lain. Dan jadi menduduki tempat yang istimewa kalau kita melihat perpustakaannya surat-surat Rasul Paulus. Begitu, ya. Dan pemahaman tentang iman yang dipahami itu kan dengan kata lain teologi. Teologinya Paulus, karena teologi itu salah satu definisinya adalah iman
mencari pemahaman. Kita menjadi percaya, tapi terus akal budi kita meminta kita terus memahaminya, Betul. makin memahaminya, ingin lebih paham, Mencari dan mencari terus, mencari pemahaman. Apa arti semuanya itu? Dan disinilah kehebatan bagusnya surat kepada jemaat di Roma. Dan satu catatan lagi bahwa pada kebanyakan surat-surat itu kepada jemaat yang Paulus sendiri dirikan. Paulus yang sendiri yang pertama mewartakan Injil, lalu terbentuk gereja jemaat dan dia pendirinya. Tapi Roma, umat jemaat di Roma bukan. Sudah ada terbentuk jemaat itu sebelum Rasul Paulus menuliskan suratnya. Sebelum Rasul Paulus datang nanti ke Roma. Ya. Dan Paulus dikatakan menulis surat ini karena dia punya rencana mau mewartakan Injil seperti perintah Yesus kan, pergilah dan wartakan Injil mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Melaksanakan perutusan. Perutusan pewartaan Injil kepada segala bangsa, segala makhluk. Dan Paulus sejauh ini ketika menulis surat sudah mewartakannya boleh dikatakan di bagian timur. Karena dunia waktu itu adalah dunia yang di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Itu dipahami waktu itu, itulah seluruh dunia. Dan Palestina, daerah-daerah Asia Timur itu bagian timur. Maka pusatnya di Roma dan Paulus ingin sampai ke ujung yang sebelah barat. Benar. Yaitu sampai Spanyol, yang sekarang kita kenal sebagai Spanyol. Itu masih dalam kekuasaan kekaisaran luas sekali ya, Romawi itu. Dan dalam usaha mau ke sana, dia mau lewat Roma, dan dia ingin juga dapat support secara finansial juga untuk ekspedisinya ke sana. Oh, gitu. Dan sebelum ke sana, maka dia belum dikenal, dia belum ke situ, dia kirim surat dulu. Gitu ya, dan itu sesuatu yang menarik. Memperkenalkan diri dulu supaya pada saat nanti Rasul Paulus ke sana, dia sudah bisa langsung karena sudah dikenal. Ya, oh, ini dia Paulus. Ya. Dengan suratnya yang apalagi yang luar mengesankan biasa, gitu, dan disambut baik dan diberi support ya. Kalau tidak tiba ujuk-ujuk muncul siapa engkau? Nobody ya, tidak dapat dukungan nanti ya. Dalam arti itu secara manusiawi. Dan bacaan yang kita dengar ini 7 ayat pertama, kalau Anda buka di dalam kitab suci, itu satu perikop dan dikasih judul salam, greeting. Hanya greeting. Bayangkan sebuah salam saja itu dijadikan bacaan liturgi. Jadikan inspirasi. Demikianlah ya, sabda Tuhan. Wah, kan luar biasa ya. Hanya salam. Dan seperti orang menulis surat atau bahkan kita saling berkomunikasi WhatsApp biasa, kalau lama belum ini kan salam ya. Selamat pagi, apa kabar, sehat dan semangat selalu ya, gitu kan, gitu umum. Tetapi ini salamnya juga mengikuti yang kelaziman orang berkorespondensi pada waktu itu, tetapi pasti sudah dihubungkan dengan latar belakang Yahudinya Paulus dan dalam keperluan pewartaan ke sana ya. Dan 7 ayat ini juga menarik seperti tadi saya katakan, bahkan dikutip dan dimasukkan dalam bacaan liturgi. Kan bisa saja ini di-skip gitu kan, tapi gereja mengaturnya. Bahkan kalau seksama memperhatikan, perikop ini juga dipakai di bacaan hari Minggu. Hari Minggu Advent keempat tahun A, sudah lewat yang lalu. Ya, itu dipakai. Artinya apa? Sekali lagi, biarpun salam seperti itu, tetapi untuk kita orang beriman dibacakan itu untuk menyapa kita, untuk bisa terus memperdalam penghayatan iman kita. Ya, demikian. Maka saya mulai masuk sekarang dalam pembahasannya setelah introduksi itu. Di dalam surat punya struktur yang sama, yang bagian salam maksud saya, yaitu pengirimnya siapa? Pasti dong, dari siapa?
Lalu kepada siapa ditujukan dan isi salam itu. Oke. Nah, maka saya mau komentari sedikit dari perayat itu. Dari ayat 1 sampai 5 itu ya. Dan nanti 6 beralih kepada siapa yang menerima. Pertama, pengirimnya jelas Paulus. Dari Paulus, Anda jelas. Tapi dari Paulus saja tidak cukup. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Jadi, kalau dipikir, ya, direnungkan, direfleksikan salam ini, Paulus pertama nanti akan memperlihatkan siapa dirinya. Dan office atau tugasnya apa. Dengan kata lain itu kan pemahaman dia sendiri tentang siapa aku. Dan ngapain sih aku di dunia ini? Punya tujuan apa? Karya apa? Itu yang menjadi pesan buat kita refleksikan. Ya. Dan Paulus pertama-tama menyadari dirinya sendiri, ya, hamba Kristus Yesus. Ya. Tadi seperti sebelumnya saya katakan kan, seperti Paulus mau memperkenalkan diri, mau singgah situ, dia harus menunjukkan dirinya sendiri. Ya. Itu saya tambahkan sedikit, itu kayak pastor saja, ya, itu ada celebrate kartu, menunjukkan identitas. Ya, kalau saya paroki Danau Sunter, saya misa Danau Sunter, saya nggak perlu nunjukkan nih, saya pastor pakai kartu celebrate begitu kan? Ya. Karena udah tahu. Ya. Tapi kalau bayangkan, saya ke keuskupan lain begitu, di keuskupan di Nusa Tenggara Timur yang orang belum sama kenal, dan saya yang masuk gereja dan mau misa. Dan pantas petugas di gereja di sana, entah pastor, entah petugas sekretariat, minta ada celebrate, tunjukkan identitas, jangan sampai ini bukan Romo kan, mengaku-ngaku. Dan itu kan terjadi, itu terjadi seperti itu ya. Dan ini jadi Paulus mau menunjukkan yang siapa dirinya. Pertama dia katakan ID-nya, celebrate-nya, saya hamba Kristus Yesus. Lebih mencengangkan sebetulnya. Kalau melihat misalnya terjemahan dalam bahasa Inggris, itu bukan servant of Christ Jesus, tapi the slave. Budak. Itu budak. Ya. Itu kan kata lebih kayaknya, lebih rendah ya. Iya, lebih rendah, derogatif gitu ya. Menjadi hamba saja udah nggak enak. Orang maunya jadi bos, ya, jadi tuan, master. Hamba, pelayan, budak lagi. Dan apa itu artinya? Nah, ini menarik. Di situ sebetulnya Paulus mau mengatakan relasi dia dengan Yesus. Itu seperti slave and master, dalam arti seorang slave, seorang budak, hamba itu sungguh-sungguh sangat tergantung kepada tuannya. Jadi dia menunjukkan orang yang berdedikasi penuh kepada Yesus Kristus. Seutuhnya. Seperti kata Yesus bilang, tidak ada hamba yang bisa mengabdi kepada dua tuan. Dan ya, Paulus dalam pernyataan dirinya dan penghayatannya, saya totali untuk Tuhan Yesus. Ya, dalam arti itu, ya, itu sudah menarik. Karena kalau didengarkan, bagaimana dengan saya? Ya, kita diminta untuk refleksi ya kadang-kadang. Sungguhkah saya juga hamba Yesus, apalagi budak Yesus yang Nggak seutuhnya hanya untuk Romo. itu, ya tidak hanya dua. Ada yang lain, yaitu mamon, lebih mengabdi kepada mamon, lebih menuruti keuntungan pribadiku, bukan kehendak Yesus, bukan Injilnya. Nah, itu sudah satu kata aja itu sudah menyapa sebetulnya. Maka greeting saja, salam saja dimuat di dalam liturgi, karena itu sabda Tuhan terus seperti pedang bermata dua, ya. Bisa membedakan ya pikiran-pikiran kita. Yang dipanggil menjadi rasul. Menjadi rasul itu, rasul artinya adalah utusan, yang diutus. Diutus untuk apa? Untuk dan dikuduskan, ya. Sudah diutus dan dikuduskan, dan untuk memberitakan Injil Allah. Ya, itu tujuannya, memberitakan kabar gembira. Oke? Ayat 2, Injil itu dahulu telah dijanjikannya dengan perantaraan para nabi dan kitab suci. Menarik kalau dipikirkan di situ, berarti Injil bukan hanya Injil 4 buku itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi keseluruhan kitab suci
Dalam arti luas itu Injil, kabar baik. Itu artinya di sini kita melihat sudah dinyatakan dulu di dalam para nabi dan kitab suci, kitab-kitab suci. Sebelum waktu mewartani belum ada tulisan Markus itu, ya, Paulus duluan. Itu saya teringat apa yang dikatakan oleh Agustinus. Kitab dalam Perjanjian Baru itu tersembunyi di dalam Perjanjian Lama, ya. Dan kitab-kitab Perjanjian Lama itu tersingkap di dalam Perjanjian Baru. Itu hubungan antara dua perjanjian, kalau seperti yang sekarang, ya. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Dan itu kalau satu kesatuan sabda Tuhan, satu kesatuan Injil, kabar baik untuk kita. Maka membaca kitab Perjanjian Lama di dalam terang Perjanjian Baru, karena tersembunyi di situ. Misalnya Musa mengangkat ular patung tembaga. Oh, tersembunyi. Oh, maknanya tersingkap, Yesus yang ditinggikan. Oh, itu. Sehingga memandang ular menjadi sembuh. Oh, melihat Yesus yang disalib, percaya kita disembuhkan. Seperti itu. Menarik. Misteri itu, ya. Dan itu kabar baik. Pokok isinya adalah tentang anak Allah yang menurut daging dilahirkan oleh keturunan Daud. Dan itu Paulus menjelaskan semuanya ini dari awal sudah teologinya. Siapa Yesus itu? Orang yang mengalami inkarnasi. Secara manusia, daging, lahir dari Daud. Tapi menurut Roh Kekudusan, dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Dia itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Di satu pihak dia anak manusia, di lain adalah anak Allah. Sungguh Allah, sungguh manusia. Dan itu misteri Yesus Kristus. Jelas ya, Romana, ya. Yang terus-menerus menjadi pergumulan tadi itu, iman mencari pemahaman. Bagaimana aku memahami Yesus Kristus itu manusia Allah. God man gitu, ya. Dengan perantaranya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul. Ya, untuk menuntun semua bangsa, bukan hanya orang Yahudi. Orang Yahudi waktu itu pikirnya keselamatan hanya untuk mereka. Tidak, untuk semua bangsa. Supaya mereka percaya dan taat kepadanya, kepada namanya. Ya. Keselamatan itu dengan percaya dan taat. Ya. Dan kalian telah dipanggil menjadi milik Kristus. Nah, ini sekarang mulai beralih kepada dari pengirim kepada penerima. Ya, penerimanya jemaat di Roma, kan, penerima surat ini. Ya. Kalian dipanggil menjadi milik Kristus, kalian pun termasuk di antara mereka yang menerima karunia anugerah keselamatan. Kepada kalian semua yang tinggal di Roma, yang dikasih Allah, yang dipanggil kepada dan dijadikan orang-orang kudus. Ayat 7, inilah penerima surat, ya. Kalian semua yang tinggal di Roma, yang dikasih Allah, dipanggil dan dijadikan orang kudus. Lalu berikutnya isi salam itu saja. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Artinya Paulus mengatakan kalian sudah menerima itu. Ya, di dalam surat-surat yang lain Paulus selalu memberi salam dengan itu, bahkan Petrus dan Yohanes. Kasih karunia dan damai sejahtera. Ini sebetulnya sekarang sudah ada Alkitab terjemahan edisi yang baru dan sudah diganti menjadi anugerah. Semoga anugerah dan damai sejahtera. Dan dalam bahasa Inggris itu adalah grace. Grace di terjemahan yang lama diterjemahkan kasih karunia. Sekarang diterjemahkan anugerah. Dalam kosakata Gereja Katolik biasanya lebih rahmat. Ya, jadi rahmat, grace and peace, damai dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Kalian sudah menerima itu untuk kalian. Ya. Dan itu yang ketika kita mendengar ini, kita bisa kemudian merefleksi dan merasakannya.
Apakah betul saya sudah sampai pemahaman seperti Paulus ya ketika menyadari siapa dirinya dan apa itu kitab suci ya dan siapa Yesus Kristus. Apakah kita tahu dan menyadari kita telah menerima rahmat, anugerah, kasih karunia itu ya dan damai sejahtera, damai peace dari Tuhan. Sungguhkah kita menghayati itu ya rahmat itu dalam hidup kita yang terus bekerja membimbing kita untuk apa? Untuk kepada keselamatan. Keselamatan itu apa? Supaya kita makin kudus, itu kan yang dikuduskan oleh menjadi makin sempurna, makin seperti Yesus. Dan kalau dipikir lagi, oh ya, itu kita diingatkan, itulah tujuan hidup kita. Di tengah kesibukan kita, tantangan kehidupan, kesulitan hidup dan sebagainya, tentu lagi godaan-godaan, ya, ketakutan dan sebagainya. Nah, kita mesti jadi tidak lupa dan selalu terarah kepada pemahaman yang disampaikan Rasul Paulus di dalam salam greetings itu yang kita dengar di bacaan pertama ini. Begitu, Audrey, yang mungkin bisa menginspirasi. Dan menarik kalau bagian kasih karunia dan damai sejahtera itu, bagi Rasul Paulus itu kepenuhan yang di dalam perjanjian lama, nanti Anda bisa lihat di kitab Bilangan, bab 6 ayat 24 sampai 25. Itu berkat, imam memberkati ya, supaya menerima berkat, kasih karunia, damai sejahtera ya di dalam perjanjian lama. Dan Paulus menghayati melihat berkat itu, janji itu secara penuh dan berlimpah diberikan kepada kita, sudah diberikan dan terus diberikan lewat Yesus Kristus. Demikian. Baik, Romo Budi. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita diminta untuk mengingat mengenai anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita selama ini, gitu ya, sahabat ya, yaitu bahwa Tuhan sudah menganugerahkan kasih karunia dan damai sejahtera kepada kita. Apakah sahabat sudah merasakannya? Baik sahabat, mari sahabat kita jeda sejenak untuk mengendapkan inspirasi rohani yang disampaikan oleh Romo Budi pada edisi hari ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali di sesi yang kedua untuk mendapatkan inspirasi dari bacaan Injil. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Bagi sahabat yang ingin mengirimkan saran atau pertanyaan ataupun mau sharing iman, silahkan mengirimkannya melalui email ke orkkaj2021@gmail.com ataupun dapat mengirimkannya melalui pesan WhatsApp ke nomor 0881 0251 334438. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, masih bersama dengan Romo Budi dan saya Francisca Audrey, kita akan melanjutkan sesi kedua untuk edisi hari ini. Romo Budi, tadi Romo sudah memberikan inspirasi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ya, Romo ya. Mungkin Romo bisa memberikan kesimpulan ringkas ya dari bacaan pertama tadi, Romo. Ya, terima kasih Audrey. Ya, saya tadi memberi komentar umum pentingnya surat ini, sangat terpandang dalam pemahaman kitab suci, teologi kita, iman yang mencari pemahaman. Dan kalau diperhatikan, nanti Anda yang tekun dengan bacaan terus ORK membaca bacaan dalam liturgi, itu berlangsung lama karena ada 16 bab itu ya, dibaca tiap hari.
Kecuali kalau ada hari pesta, ada hari Minggu, pasti bacaan pertamanya khusus untuk itu. Tapi kalau yang lainnya, terus dari kitab Roma itu, Anda bisa lihat di kalender liturgi, itu sampai 5 minggu, sampai 11 November, panjang. Terus dari perikop-perikop surat kepada umat di Roma. Ya. Dan saya tadi membahas tentunya, yang pertama kita dengar perikop ini dari salam, dan dari situ kita memahami pesan tentang Paulus memahami dirinya dan tugasnya, dan mewartakan Injil, kabar gembira, yang secara arti yang utuh itu keseluruhan sabda Tuhan, sebagai Injil, kabar sukacita untuk kita, kabar keselamatan. Allah yang menyelamatkan kita, bukan menghukum. Tetapi Allah yang menyelamatkan itu, karena menghormati kebebasan kita, butuh respons. Dan itu saya pikir bisa masuk, saya hubungkan dengan Injil, yang bicara tentang respon. Ada yang responnya positif, menyambut, ada yang menolak, atau mungkin indifferent, ya, atau nggak percaya ya. Ya, seperti itu. Ya. Dan kita bisa lanjut sekarang, masuk ke pembahasan tentang Injil itu. Ya. Dan kita mendengar tentang dua hal yang tadi Yesus sampaikan, tentang ada Yunus, Nabi Yunus, ya, dan juga ada Ratu dari negeri selatan. Ya. Dalam bulan Kitab Suci yang lalu, kan di salah satunya itu dibahas. Ya, betul. Kitab Yunus. Jadi pasti masih hangat, kiranya makin memahami apa yang dimaksud dengan tanda Nabi Yunus. Yunus itu adalah yang diutus untuk pergi ke Niniwe, negeri lain, orang dari jauh, untuk mempertobatkan penduduk Niniwe, kerajaan yang lain itu. Ya. Jadi, tanda Nabi Yunus di sini adalah ada seseorang yang datang dari jauh dan mewartakan pertobatan. Dan itu sebetulnya kan Yesus. Karena Yesus datang dari jauh. Dari jauh karena dia Allah yang menjadi manusia. Jauh sejauh-jauhnya, sangat berbeda kalau di dalam refleksi filosofis teologis, di luar ruang dan waktu. Allah menjadi manusia, seperti bacaan pertama tadi, ya, dari keturunan Daud. Inkarnasi, dari jauh datang. Untuk apa? Untuk mewartakan pertobatan. Kalau lihat di dalam Injil di bagian awal, misalnya Markus begitu, secara singkat, Yesus tampil dan pewartanya apa? Dua hal, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itu yang setiap kali Rabu-Abu kita terima di dahi. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kalau mau diringkas-ringkas, tugasnya Yesus mewartakan itu aja. Mengajak orang itu bertobat. Karena kita semua sesat seperti domba, kata Nabi Yesaya. Karena masing-masing mencari kepentingannya sendiri. Dan Tuhan Yesus mau memanggil kita, ayo kita mencari kepentingan Allah Bapa. Seperti dia sendiri yang sampai akhir hidupnya, ya, berdoa di Taman Getsemani, yang susah itu, jangan kehendakku, tapi kehendakmu. Ya. Dan Yesus mau mengundang kita dalam pertobatan itu. Tetapi, dan menjadi kemudian percaya, karena disitulah kemudian, kalau itu ditanggapin positif, ya benar, aku berdosa, aku salah, dan aku percaya artinya mau mengikuti jalan Tuhan, disitulah keselamatan. Dan proses orang menjadi kudus, seperti bacaan pertama, ya, kepada jemaat di Roma, ya kan? Kamu yang sudah dicintai, ya, karena sudah mendengar kabar Yesus yang sampai wafat di salib. Itu kan cinta Allah yang sedemikian besar. Kamu yang sudah dicintai. Dan tidak berhenti situ, dipanggil. Dipanggil. Untuk apa?
untuk dikuduskan, untuk menjadi sempurna di dalam Tuhan, ya, menurut rencananya, menjadi seperti Dia. Dan di sini kita lihat Yesus mengatakan angkatan ini adalah angkatan yang jahat karena mereka juga tidak percaya. Mereka mungkin meminta hal yang spektakuler atau bagaimana ya, tetapi yang ada di sini adalah lebih besar daripada Yunus. Ya, Yunus saja seperti itu, dia, tapi tadi kayak katakan orang yang dari jauh, dan orang-orang Niniwe mendengar pewartaan Yunus yang kalau dibaca baik-baik, vernya singkat saja. Bertobatlah, atau nanti ditunggang balikan. Sudah, gitu aja. Udah, semua bertobat. Padahal Yunus juga nggak dikenal sama orang Niniwe ya, Romo ya? Orang yang dari jauh. Ya. Dan ini Yesus lebih dari itu. Jauhnya lebih, seperti tadi saya katakan, dan pewartaannya juga lebih. Karyanya juga, ya. Mereka sudah tahu mestinya ya, Romo. Betul, ya. Dan khotbah-khotbahnya, kan, banyak begitu. Perumpamaan-perumpamannya banyak. Ya. Tetapi demikian, tidak semuanya respon menjadi percaya. Ya. Tadi bacaan pertama kan, di sana kan dikatakan ya, supaya menjadi taat dan percaya, supaya mereka percaya dan taat dalam namanya. Itu mulai proses keselamatan, menjadi percaya dan kemudian taat, ikut apa yang Tuhan ajarkan, katakan. Dan ini orang angkatan ini jahat karena tidak kemudian juga menjadi percaya, apalagi taat. Yang kedua juga Yesus membandingkan dengan Salomo. Salomo dulu diceritakan di Perjanjian Lama, ratu dari negeri selatan, Ratu Sheba itu, pergi jauh-jauh dan mendengarkan hikmat Salomo dan sangat terkesan. Dan dari situ terjadi satu devosi tentunya ya kepada Salomo sampai mempersembahkan persembahannya, ya, mengapresiasi. Tetapi yang ada di sini kan lebih daripada Salomo. Tapi kalau orang tidak menjadi percaya, ya tidak menerima. Dan Yesus bilang, nanti dalam hari kebangkitan, orang Ratu Negeri Selatan tuh akan menghukum orang ini karena ya, yang dia menjadi mendengarkan hikmat Salomo, yang lain tidak. Dan saya tertarik untuk mengomentari kata hikmat itu. Hikmat, ya, wisdom, atau kebijaksanaan. Mungkin itu kata itu ada yang mengomentari menjadi kata yang makin usang, hikmat. Yang lebih ngetren atau lebih laku, boleh dibilang, orang bicara tentang teknologi. Orang bicara tentang science. Iya, betul. Ya, iptek. Teknologi, wah canggih, manusia maju. Orang bicara tentang informasi. Tentang AI ya, Romo ya? AI. Wah, kayaknya hebat. Hikmat, kayak usang, sesuatu yang dari purbakala. Ya. Namun di sini yang saya pikir mengingatkan kita, untuk apa kita hidup. Ya. Dan yang sabda Tuhan memberi inspirasi bahwa tujuan hidup manusia itu adalah memperoleh hikmat. Hikmat yang dari atas. Dan hikmat itu karena percuma orang punya teknologi, punya informasi, punya apalah sains begitu ya. Kalau tanpa hikmat, hidupnya bisa jahat. Tidak bisa membedakan yang baik dan yang benar. Ya, dan biasanya jatuhnya adalah lagi-lagi egois, mencari kepentingan diri sendiri, dan itu tidak keberhasilan hidup, ya, dalam bahkan kehancuran, ya, bisa kehancuran, ya, tidak berkenan pada Tuhan. Tapi yang berkenan pada Tuhan kalau orang bertumbuh di dalam hikmat. Dan hikmat itu tidak lain adalah punya kemampuan untuk bisa melihat kehidupan
seperti Allah melihat. Contohnya saja, siapa yang ingin jadi terbesar? Wah, ya kan? Nomor 1. Ini kan makin ramai nih di Indonesia juga. Makin dekat, 14 Februari ya, Valentine. Oh enggak. Memilih ya jagoannya itu. Saling itu kan, kekuasaan itu. Orang mau jadi makin nomor 1 gitu kan. Tetapi hikmat Tuhan bukan begitu. Siapa yang menjadi terbesar, dia menjadi yang terkecil. Yang terkecil. Yang terkemuka menjadi pelayan bagi selamanya. Nah, itu beda. Itu maksud saya cara pandang. Cara pandang. Orang cari dunia apa? Oh, yang pertama cari harta, cari kedudukan. Tapi Yesus mengajarkan apa? Carilah dulu kerajaan Allah. Dan beda. Itu lihat. Jadi cara pandangnya beda. Ya. Kalau orang bersalah, kita balas. Kalau bisa 7 kali lipat, itu kan? Lebih berat. Tapi hikmat Tuhan tidak. 70 kali, 7 kali. Artinya seutuhnya dan sepenuhnya selalu kamu bisa kemampuan mengampuni. Karena di situ akan ada peace, ada damai. Dan menjadi ilahi, kerahiman. Nah, itu hikmat. Dan di situ membedakan dengan ilmu pengetahuan, sains, teknologi, semua hal-hal yang baik. Tapi kalau tanpa hikmat itu bisa merusak dan tidak ada artinya, itu hanya mekanik seperti itu saja. Tapi dengan hikmat segala sesuatu bekerja untuk kebaikan dan kesempurnaan diri kita. Untuk menemukan sukacita, ya, damai di dalam kehidupan kita. Ya. Maka apa yang kita dengar dari sabda Tuhan, mudah-mudahan kita memang sebagai orang yang sungguh-sungguh bukan angkatan yang jahat, angkatan yang baik. Kita angkatan yang baik karena sudah menjadi percaya, tetapi dalam kepercayaan itu jangan terlena seperti kita sudah otomatis baik gitu ya. Dan ini gunanya seringkali mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya. Supaya kita terus bertumbuh makin dalam hikmat kita. Dan itu butuh waktu, butuh proses. Bahkan seperti Bunda Maria yang dikatakan penuh rahmat. Itu pun dia sebagai murid Tuhan mengalami proses. Mendengarkan, menyimpan dalam hati, dan merenungkannya. Berproses. Supaya bertambah hikmat sampai bisa terus setia di kaki salib. Ya, dan senantiasa setia kepada kehendak Tuhan, ya. Demikian mungkin itu yang bisa memberi inspirasi supaya kita bertumbuh, kita menjadi angkatan yang baik, yang sudah menemukan Yesus lebih dari segalanya, dan kita nggak usah pergi kemana-mana, cari yang aneh-aneh. Kadang ada orang yang begitu, sepertinya ada yang kurang dari apa itu Injil. Tadi kan Rasul Paulus mengatakan kabar sukacita, Injil. Sepertinya ada yang kurang. Sabda Tuhan ini ada yang kurang. Mesti cari, katanya ada kitab itu yang dari mana, yang katanya Yesus selama 30 tahun pertama nggak ada kitab itu, ada yang lain. Kitab-kitab apokrif gitu ya. Nggak perlu atau ada guru lain begitu. Kalau masih mencari itu, kata Rasul Santo Yohanes dari Salib, orang itu sebenarnya berdosa karena menganggap belum cukup. Jadi semua sudah ada kepenuhan dalam Alkitab kita ya, Romo. Yang lebih besar dari Salomo, lebih besar dari Yunus, yang lebih penting adalah bagaimana keterbukaan kita. Ya, apakah kita angkatan yang baik seperti orang-orang Niniwe yang mendengar itu menyambut positif dan bertobat dan selamat? Apakah kita seperti Ratu Selatan yang jauh-jauh datang, dan kita nggak perlu jauh-jauh sekali dari rumah ke gereja, rajin misa itu mendengarkan. Ya, atau mendengarkan ORK ya, Romo, mendengarkan ya. ORK nggak jauh-jauh, tinggal buka gadget gitu. gadgetnya, ya. Dan ada banyak sarana, dan Alkitab kita juga sudah ada di tangan, dan hanya butuh waktu, dan di situ kita mendapatkan kasih karunia, ya, rahmat, damai sejahtera, hikmat dari Tuhan.
untuk kesempurnaan diri kita, ya. Baik, jadi itu itu ya Romo ya, menjadi benang merah dari bacaan pertama ya Romo, dengan itu ya, dengan Ya. Injil ya Romo ya. Ya, kita bisa hubungkan itu Ya. seperti itu, ya, dari pewartaan Injil, dan butuh adalah keterbukaan kita, respon kita, dan semoga kita menjadi angkatan yang baik untuk bisa menyambut anugerah itu dan terus berkembang dalam diri kita seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Kepenuhan hidupnya menjadi sungguh-sungguh murid Tuhan. Demikian. Baik, terima kasih Romo Budi, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan. Pada bacaan hari ini kita seakan ditantang ya untuk bagaimana nih kita mau, bagaimana dengan hidup kita, begitu. Apakah kita mau berhikmat dan sehingga kita bisa memperoleh anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan, atau kita mau mengikuti ego kita sendiri. Tuhan memberikan pilihan bebas kepada kita untuk melakukannya tersebut. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung acara Oase Rohani Katolik untuk edisi hari ini. Dan kita akan tutup edisi hari ini dengan doa penutup dan berkat yang disampaikan melalui Romo Budi. Silakan Romo. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk sabdamu, untuk hikmat yang kau berikan kepada kami, untuk kasih karuniamu, untuk damai sejahteramu yang telah kau limpahkan kepada kami. Semoga kami terus bertumbuh di dalam anugerah-anugerah-Mu itu dan menjadi pewarta kabar sukacitamu kepada sesama, sementara kami sendiri terus makin disempurnakan olehnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Budi untuk inspirasi dan renungan pada hari ini ya Romo ya. Baik. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, demikian inspirasi rohani untuk edisi hari ini. Romo Yohanes Budi Raharjo SDB dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Kita akan jumpa lagi di acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Semoga sahabat di sepanjang hari ini menjalankan dengan penuh kasih, dengan penuh cinta, dan mendapatkan hikmat dalam hidup sahabat. Sampai jumpa.